Jikalau ada seorang pria berumur 50 tahun mengawini anak umur 6 tahun, ditangkap polisi nggak? Kena hukum. Betul. Berarti kalau Nabi ada di Indonesia, dia ditangkap polisi nggak? Saat itu kan belum ada aturan, Edis. Nah, munyer. Saya ulang lagi. Apakah mengawini anak umur 6 tahun itu adalah sebuah tindak pidana di negara kita tercinta? Melanggar hukum. Tindak pidana. Kalau itu dilakukan seorang presiden sekalipun, kira-kira presiden itu akan digelandang nggak ke dalam penjara? Seandainya Nabi ada di Indonesia, kira-kira Nabi akan digelandang ke Mabes Polri nggak? Kalau aku presidennya enggak. Karena dasarnya tadi. Gimana nih? Alasannya ada. Susah ini, berat nih. Kalau Allah betul-betul punya anak, apakah Anda akan menyembahnya? Allah tidak punya anak. Kalau, saya ulangi, kalau dia punya anak, Ya. apakah Anda akan menyembahnya? Jika Allah Iya. mempunyai anak, Kalau Allah punya anak, apakah yang Muhammad akan lakukan? akan memuliakan. Iya, akan beribadah kepada dia, betul? Ya, Iya. Anak yang ada di dalam rahim Maryam, benihnya berasal dari A. Joko, B. Udin, C. Allah. Ya termasuk menghujang itu si Edis, kamu ini orang mana kamu? Suruh nunjukin menghujatnya di mana, malah nanya orang mana. Menghujatnya tuh, menghujatnya. Ayo silakan. Sebelah mana menghujat? Ya kamu itu selalu menghujat agama Islam. Kenapa gak agama-agama lain yang dihujat? Astagfirullahaladzim. Bang Fer. Ya, silakan Bang Fer. shalom bang. Shalom Bang Fer. Abang Kristen atau Islam? Kristen bang. Kristen lagi. Ya, gimana Bang? Mau bertanya bang, selama ini kan dibilang orang Kristen, Protestan dan Katolik itu sama. Aku mau nanya perbedaan terbesarnya itu apa bang? Perbedaan terbesarnya, baik. Jadi gini Bang. Abang Protestan atau Katolik? Protestan. Ya, perbedaan terbesarnya itu Bang, sebenarnya ini juga menjadi satu, makanya kita harus undang ini yang seorang Katolik begitu loh. Supaya kita bertanya betul-betul apakah itu adalah ajaran Katolik atau itu adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari luar seperti itu. Karena ada hal-hal yang karena gini Bang, untuk menentukan sesuatu itu kita harus biblikal atau enggak, sesuai dengan Alkitab atau enggak, begitu. Jadi kita harus undang yang Katoliknya dulu biar fair, begitu Bang ya. Atau nanti mungkin yang ada Katolik atau ada seorang Katolik boleh naik ke sini begitu, supaya kita tanyakan apakah itu adalah ajaran Katolik atau ajaran bukan Katolik seperti itu ya. Oke. Selama ini yang Protestan Gimana? ke gereja Katolik pun nggak masalah, yang Katolik pindah ke Protestan pun nggak masalah, atau dibaptis dulu atau gimana gitu kan, nggak ada perbedaan. Tapi kan cara ibadahnya kan beda. Nonton lagi Bang, nonton lagi. Ya nonton lagi ya. Aduh capek saya teman-teman, berat ini. Gimana ya saya cara ibadahnya beda. Cara ibadahnya. Oke lah. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Walid Only. Unyu-unyu yang datang nggak ngerti apa-apa. Ya bang. Ya silakan Bang. Walid.
Anda Muslim ya? Iya, iya. Kenapa Bang Edi sini kok selalu menghujat Islam? Ya, nyalain kamera dulu bang, nyalain kamera. Kita baru ngobrolnya itu serius gitu. Coba, Anda tunjukkan kepada saya kalau saya terbukti menghujat, saya terjun dari Monas. Silakan, tunjukin bang, tunjukin. Anda ngomong begini, faktanya begini, aslinya begini, berarti Anda menghujat. Coba yang mana? Silakan. Ya termasuk menghujang itu si Edis, kamu ini orang mana kamu? Suruh nunjukin menghujatnya di mana, malah nanya orang mana. Menghujatnya tuh, menghujatnya. Ayo silakan. Sebelah mana menghujatnya? Ya, kamu itu selalu menghujat agama Islam. Kenapa gak agama-agama lain yang dihujat? Astagfirullahaladzim. Tunjukin menghujatnya itu di sebelah mana. Ya, semuanya itu dihujat terus Islam. Iya terus yang dihujat. satu, tunjukin satu. Satu aja, tuh satu soalan mana? Yang mana? Malah ketawa dianya, suruh nunjukin yang mana. Nih kabur dianya. Aduh berat saudara-saudara. Aduh. Teman-teman, saya kenalin diri lagi ya. Channel ini berdiri untuk apa? Untuk menjawab sebagai suatu respon atas adanya channel-channel dari kalian yang sering membahas iman kami. Di mana di dalam channel-channel kalian itu kalian mengatakan bahwa Oten ini adalah penyembah manusia. Dijawab, saya jawab nih. Kalian itu justru kalian itu uclim, bukan hanya manusia, mayat yang kalian tuhankan. Nah, giliran dibilang begitu, kamunya bilang menghujat. Saya itu menggunakan ukuran yang sama. Ukuran yang kamu pakaikan kepada kami, itu saya putar balikkan kepada kamu. Gimana? Tunjukin dong satu. Kalau saya memang menghujat, misalnya kalian dapati menghujat, rapiin ya, bawa bukti-buktinya, berangkat ke Mabes Polri. Kok cuman ngomong doang, nggak ada gunanya. Gimana sih? Menghujatnya itu loh, simpen klipnya, oh ini menghujat nih, gitu. Suruh nunjukin menghujatnya berbelat-belit. Coba silakan naik kemari, kasih tahu menghujatnya di mana gitu. Kita kasih naik ada, aduh ini lagi. Gun Saleh. Ya Gun Saleh silakan. Halo Edis, malam. Selamat malam Gun Saleh. Gun Saleh. Oi. Saya ini serius loh. Saya ini pengen tanya benar-benar. Selama saya diskusi live begini nih, ada nggak sih saya itu mengeluarkan statement itu yang isinya itu fitnah, penghujatan? Pernah nggak ada? Kalau menghujat fitnah nggak cuman Edis membalik-balikkan, menafsirkannya tidak seperti yang tertulis. Contoh, kasih contoh satu biar saya bertaubat nih, coba. Biar saya bertaubat nasuha ini. Yang mana? Saya pengen disadarkan, yuk, yang mana? Seperti masalah yang mengawini anak-anak. Sebenarnya Edis jangan terfokus kepada anak-anaknya. Sekarang contohnya begini. Kenapa dia kawini Aisyah? Karena untuk menjelaskan ke wanita tentang menstruasi, kapan bersih, kapan bisa sholat. Kan harus Aisyah yang menjelaskan kepada wanita, kan nggak mungkin Nabi yang menjelaskan. Maka itulah sejarahnya kenapa Nabi mengawini anak-anak. Maunya itu yang dibahas, jangan melintirnya hanya nafsunya saya contoh. Oh berarti betul mengawini anak-anak?
Ya namanya kan kalau masih belum di bawah 18 kan anak-anak. Di Jepang juga 2013 11 tahun legal seks. Oh mesti Arab yang Edis lihat. Lihatlah ke Jepang. Oke, sebentar. Berarti betul mengawini anak-anak, betul? Iya, di bawah 18 tahun kan masih dibilang anak-anak. Oke, Belum bisa- baik, belum bisa baik. ikut pemilu. Baik, baik. Seandainya ini, jikalau itu diterapkan, dilakukan di negara kita tercinta Indonesia, ditangkap polisi nggak? Nah, secara negara hukumnya kan nggak dibenarkan. Tetapi Edis lihatlah di Jepang 11 tahun sudah legal. Bukan, jangan ke situ. Kita ke negara kita. Di negara kita tercinta, jikalau ada seorang pria berumur 50 tahun mengawini anak umur 6 tahun, ditangkap polisi nggak? Kena hukum. Betul. Berarti kalau Nabi ada di Indonesia, dia ditangkap polisi nggak? Saat itu kan belum ada aturan, Edis. Nah, munyer. Saya ulang lagi. Jikalau seandainya Nabi Benar. ada di Indonesia, bolehkah saya bicara? Bolehkah saya bicara? Dihukum. Oke. Dihukum. Seandainya Nabi ada di Indonesia, kira-kira Nabi akan digelandang ke Mabes Polri nggak? Kalau aku presidennya enggak. Karena dasarnya tadi Gimana nih? alasannya ada. Susah ini, berat ini. Edis, alasannya ada. Gimana? Alasannya ada kenapa dia mengawini Aisyah. Karena itu tadi faktornya untuk menjelaskan ke kaum wanita. Bukan itu. Sebentar, gini. Apakah mengawini anak umur 6 tahun itu adalah sebuah tindak pidana di negara kita tercinta? Melanggar hukum. Tindak pidana. Kalau itu dilakukan seorang presiden sekalipun, kira-kira presiden itu akan digelandang nggak ke dalam penjara? Edis kan tanya sama aku, kalau aku nggak aku tangkap. Kalau aku presidennya. Bukan Anda presidennya. Edis, Memang susah ini, berat ini kalau jawab. Gus Saleh, gini, kalau kita kalau mau diskusi, modal utama diskusi itu adalah kejujuran. Setuju? Indonesia kan tidak memakai hukum Islam. Iya, saya ngerti itu, Gus Saleh. Saya ngerti. Inilah makanya saya bilang, kalau diskusi nggak jujur gini nih, apa poin kita? Itu kan di posisi keimanan Islam. Kalau Edis terapkan Iya, saya ngerti. Apakah gini loh, Gus Saleh, gini. Negara kita ini punya sistem hukum yang tidak berdasarkan agama. Hukum kita jelas teratur ya di dalam undang-undang. Barang siapa ya, kalau ada seseorang yang bersetubuh dengan seseorang anak di bawah umur 18 tahun, kita punya undang-undang perlindungan anak. Mau kita itu memaksa atau atas suka sama suka, kalau salah satunya berumur di bawah 18 tahun, kau kena 15 tahun penjara. Nah, sekarang dengarkan dulu. Kalau itu dilakukan oleh seorang mau jabatannya apapun di Indonesia, disikat nggak? Di Jepang tidak. Kenapa mesti lihat di Arab? Indonesia, Edis. Di Indonesia. Bolehlah aku ngomong. Indonesia. Aduh, berat kalau udah diskusi begini nih. Bolehlah aku ngomong. Gimana kita diskusi begini? Kenapa Edis melihatnya di Arab? Kenapa nggak melihat Jepang? Jepang 2013. Kita bicara Indonesia. Kok Indonesia nggak bisa? Gunsaleh, kita membahas Indonesia. Kenapa ambil contoh Arab? Kenapa nggak ambil contoh Jepang? Kenapa? Kita ambil contoh Indonesia. Indonesia nggak bisa, kan udah aku bilang kan Indonesia nggak bisa. Kok nggak bisa? Jepang bisa. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di Indonesia. Kita orang Indonesia, betul? Kita tinggal di Indonesia. Oke, di Indonesia, di negara kita, dengar, di negara kita ini, kalau ada orang menyetubuhi anak umur 6 tahun, dipidana nggak? Udah aku bilang iya, dipidana nggak? Iya. Oke. Kalau itu dilakukan oleh seorang apapun, mau jabatannya apapun, tetap disikat secara hukum, betul?
Betul, di Jepang enggak, di Arab enggak. Kenapa Oke, kau contoh kalau Arab? kalau sang nabi melakukan itu di Indonesia, Ah, digelandang nggak dia? dia bukan orang Indonesia, dia di Arab. Ambil contoh Jepang. Seandainya Ambil dia contoh melakukan Jepang itu aja. di Enggak, Indonesia, enggak. digelandang Ambil nggak? contoh Jepang. Ambil contoh Jepang Seandainya aja. dilakukan di Indonesia gimana? Ya, orang Jepang itu. Kita ambil contoh Nggak Jepang. mau Jepang enggak. jawab. Ya udah di bawah sana. Takut. Kau tipu terus Ah, dirimu. Ya, dirimu kau tipu terus sana. Gimana? Teman-teman, dalam diskusi gini emang itu akhirnya tuh kita kan ada rasa kesel kan akibat kalian sendiri. Kalian bahas-bahasin iman kami, giliran dijawab kalian ati-ati. Nggak boleh gitu. Ini kan respon saya nih atas tuduhan-tuduhan kalian. Abdul Somad bahas agama kami, iman kami. Ustadz Firanda membahas iman kami. Jakar turun datang bahas, semua kalian bahas iman kami, giliran dijawab atit-ati. Gimana? Coba, mari kita diskusi, buktikan kapan saya pernah melakukan yang namanya fitnah. Kalau ada lompat saya dari Monas. Ayo silakan. Tunjukkan fitnahnya di mana. Kita diskusi yang baik yuk. Aci Jemahan, silakan. Silakan Aci Jemahan. Jaringan Bang Edis. Jaringan apa? Tunggu lagi cari. Turun aja dulu Bang Edis, lagi ngelek ini. Lancar jaya kok ngelek. Ngelek. Lancar jaya ini. Dibilangin ngelek saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Indo Jawa. Mana tadi Indo Jawa ya? Indo Jawa. Sebentar ya. Indo Jawa. Ya, silakan Indo Jawa. Indo Jawa. Halo Indo Jawa, apakah Anda Muslim? Halo. Nah, Salam kenal Muslim, Bang? Edis. Muslim. Salam kenal. Anda seorang Muslim? Oke, baik. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Tunggu di dalam aja Bang. Di sini di depan jalan ini banyak motor. Ya, masuk dulu. Ya. Iya. Kita diskusi yang baik ya. Kita Oke. adakan suatu pembicaraan untuk mencari titik terang gitu loh. Nah ini Bang kalau masalah apa Alkitab Abang itu saya kan nggak pernah mendalami ya nggak tahu. Jadi nggak mau membahas tentang Kitab Abang. Cuman hanya ingin apa ya? Yang diskusi kemarin itu masalah kalau Abang di situ kan Tuhan Islam itu ada 3 katanya kan itu. Ada 2. Oh 2. Ya. Jadi kalau menurut saya sendiri itu dalam pembahasan Abang itu kurang pas dalam penyampaiannya itu. Kurang pasnya di mana? Ya karena yang Abang katakan Muhammad itu adalah Baik. Tuhan kan itu. Baik, saya kasih contoh ya. Baik, kita tunjukkan. Di situ ada Quran nggak Bang? Ya Bang? Ada Quran nggak di situ? Ada nggak?
Ya, saya cuman ingin mendengar penjelasan abang tuh. Oke, Kan baik, nanti baik. saya Kita itu bukakan saya ya. jelaskan lagi. Iya. Baik, kita bukakan ya. Ini saya bukakan ya, kelihatan ya di sini ya. Kelihatan nggak? Oke, kita buka Quran surat yang ke-12, surat Yusuf ya. Ayat yang ke-23, kita ajarin lagi teman-teman. Pelan-pelan kita ajarin mereka. 23. Oke. Kelihatan Bang? Bang, jangan liatin lampu-lampu. Iya, abang, Lihat sini. abang terangkan aja. Abang aja Oke, baik. terangkan Saya aja kan terangkan. kami dengar. Saya terangkan. Hmm. Di sini ceritanya ada seorang Yusuf. Saya bacakan saja ya. Dan perempuan yang dia, maksudnya Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Perempuan tersebut menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia, suamimu, adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Nah, di dalam terjemahan ini, ya Bang ya, di dalam terjemahan ini, di sini ada kata-kata, perhatikan ini ya, di sini ada kata-kata innahu rabbi. Jadi kata-kata innahu rabbi ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya, sesungguhnya tuanku. Maksudnya adalah suamimu. Jadi kata rabbi ini ditujukan oleh Yusuf kepada seorang manusia. Anda tahu ini? Iya, manusia itu siapa kan itu? Suaminya perempuan tersebut. Oh, ya. Terus? Oke, jadi Yusuf di sini memanggil suaminya perempuan yang menggoda dirinya itu sebagai Rabbi, betul? Dalam pengakuannya. Oke, pertanyaan saya, apakah manusia suaminya perempuan itu adalah Robnya? Bukan. Nah, gimana? Ini kan dipanggil Robbi, innahu Rabbi. Aduh, dibilang bukan. Enggak. Makanya Bang Edis. buang-buang waktu ngomong sama orang begini. Bang Edis. Ya tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Udah Bang jelas-jelas di situ tertulis innahu Rabbi. Ini loh, aduh. Dengar. Saya panggil dulu suaranya Rudi Iskariot. Aduh. Ini loh kelihatan di sini. Innahu Rabbi. Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Jadi suamimu itu adalah Robku, Robbi. Mas, itu gak... Kok kalian masih pura-pura nggak jelas atau bagaimana? Gimana? Silakan coba naik ke sini kalau kalian ngerti. Kalau nggak ngerti nggak usah naik ke sini. Oke, kita kasih naik ada Muklis. Ya, silakan Muklis. Tuh katanya hostnya goblok kan. Suruh naik nggak berani. Muklis. Iya bang. Halo Muklis. Halo. Ya, betul nggak tadi itu di situ? Jangan ada lampu di belakang, gelap, silau. Oh gini ya. Nah, gitu. Oke. Gimana Muklis? Apakah Anda ini seorang ustadz? Bukan seseorang muslim. Kalau ustadz saya pinter pasti. Oke, Anda ngerti nggak tadi yang lagi dibahas? Bang. Iya, Anda ngerti nggak yang lagi dibahas tadi? Bang. Mau nanya sama abang. Aduh, dia nggak dengar kita ngomong teman-teman.
Saya mau nanya sama abang. Ya, Polda. silakan. Anda mau nanya apa? Silakan. Bang, Yesus pada umur 12 tahun atau 13 tahun, nah muncul pada umur 30 tahun. Itu sisanya dia itu kemana? Nggak dijelaskan dalam Alkitab. Kok nggak dijelaskan gimana sih? Tapi Ya, kenapa Oh, bisa harus jadi- dijelaskan? Kenapa harus dijelaskan? Di dalam Quran, coba sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam Quran, kemana Muhammad umur 0 sampai 39 tahun? ya kan dia mah ada silsilahnya. Pertama sama ibunya, setelah ditinggal mati sama bapaknya. Ya terus sama, gimana? Gini loh, kita itu begini, kita itu jangan menuntut sesuatu yang kalau balik kepada kita itu kita cengar-cengir. Anda menuntut mana? Di dalam Alkitab Yesus dari umur 12 sampai umur 30 tahun. Kok nggak ada? Oke, Anda maksa harus ada. Berarti pemaksaan Anda itu saya balikan kepada Anda. Di mana di dalam Quran Muhammad umur 0 sampai umur 39 tahun? Di mana? Tapi kan kata pendeta kan katanya sekolah dari umur 12 sampai 30 tahun. SMP. Kalau cuman katanya, gini loh. Kalau cuman katanya, banyak orang itu di luar Alkitab dijadikan katanya. Itu nggak kita pakai. Ya, yang kita jadikan otoritas itu apa yang tertulis di dalam Alkitab. Katanya, tapi ada videonya dari pendeta, Bang. Iya, dia mengutip dari mana? Dia mengutip ayatnya dari Alkitab di mana? Karena kalau di luar Alkitab, ya bilang aja jualan cendol bisa. Jadi jualan Namanya di cendol luar ya, Alkitab kok. Ya udah. Namanya di luar Alkitab mau gimana? Ya udah. Coba, Ya udah jualan. Ya udah. apakah di dalam Quran dijelaskan umur 0 sampai umur 39 tahun? Nah, gimana? Mau Ya udah, kabur? Bang, ya udah. Ya udah tinggal ngomong aja jualan cendol. Ya udah. Iya, pertanyaanmu tidak berbobot, dibalikan kepada kamu meninggal. Kan sudah saya bilang teman-teman, otoritas kita itu adalah Alkitab. Kalau di luar Alkitab, Anda ngarang bebas ya suka-sukamu, itu karanganmu, kan gitu. Iya. Silakan. Apakah boleh kita itu ngarang-ngarang sesuatu? Gak bisa. Kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Ini sering naik nih orang nih, tapi nggak sembuh-sembuh. Silakan Alif. Selamat malam, Makasih Bang. Andrew, makasih. Silakan, nyalakan kamera dulu, Alif. Ya, Silakan. selamat malam, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Selamat malam, silakan. Ini Bang, Anda ini saya melihat Anda memantau, Anda itu terus pembahasannya itu aja, Bang. Padahal yang Anda bahas itu selesai tentang kata Rob ini. Anda itu kayak nggak terima Kamu sudah gitu mengakui. Kamu sudah mengakui bahwa Yusuf di situ punya dua Rob. Ya, kata Rob kan bisa artinya kan pemilik, Bang, atau tuan ya. Oke. Bisa dimiliki Berarti oleh kamu manusia. mengakui bahwa sebentar. Berarti kamu mengakui bahwa Nabi Yusuf punya dua Rob. Benar. Yang satu Oke, manusia. baik. Baik. Kan Kenapa konteksnya, Bang, dikatakan- tunggu dulu. Anda jangan langsung framing. Konteksnya di situ kan Nabi Yusuf kan masih jadi budak ya. Budaknya dari si majikan itu. Konteksnya Oke. Berarti dia seorang nabi, betul? seorang nabi. Oke, Konteksnya dia punya dua Rob, betul? pada waktu itu. Punya dua Rob, betul? Musyrik nggak itu punya dua Rob? Tidak, dia budak. Otomatis dia tuannya. Oke, baik, Majikan. baik. Tapi Baik. di situ kan Bolehkah? Baik. Bolehkah Aku beriman pada menjadikan Allah. Ya kan? Bolehkah menjadikan seorang manusia sebagai Rob? Boleh.
Boleh. Coba buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Apa di situ Bang artinya? Mereka menjadikan manusia, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb di samping Allah. Coba. Kelihatan? Atau saya bantu aja dari sini. Saya bantu. At-Taubah 31 ya Bang. Bantu ya. Ya, At-Taubah 31. Saya balikan dulu ya kamera saya. Saya balikan juga di sini. Anda sambil memeriksa di sana. Soalnya nanti Anda bilang ini Quran saya editan lagi. Ya. At-Taubah 31. Kelihatan di sini? Di layar saya kelihatan nggak? Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Di dalam bahasa Arabnya ya dikatakan di sini dikatakan ya ittakhhazu ahbarahum wa rubanahum arbaban. Jadi mereka menjadikan manusia sebagai robnya. Nah, di sini dikatakan musyrik. Sementara Nabi Yusuf menjadikan manusia sebagai robnya nggak musyrik. Gimana? Coba jelaskan. Ya. Saya baru tahu ya Bang ini Bang. Cuman konteksnya Anda sudah baca nggak tafsirnya ayat sebelumnya? Baik, sudah saya baru tahu baca. ini. Jadi Jangan kejadian sampai itu Anda begini. memframing tidak sesuai dengan konteksnya. Karena Anda kan Baik. suka seperti itu. Baik. Jadi suatu ketika, jangan kamu jeda, kamu jangan googling, soalnya kamu terjeda, Alif. Alif, Ya Bang, ini Bang. kalau ada kamu keluar dari persyaratan. aplikasi, penampakan di layar itu kamu terjeda, begitu. Jadi jangan keluar dari aplikasi. Gini, di dalam buku-buku tafsirnya itu, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan begini, ada seseorang namanya itu Adi Ibnu Hatim. Nah, Adi Ibnu Hatim ini dia seorang Nasrani. Nah, dikatakan di dalam buku tafsir itu di lehernya itu masih dia menggunakan kalung salib dari perak. Nah, suatu waktu ada kehebohan terjadi karena kedatangan daripada si Adi bin Hatim ini, karena dia seorang pembesar dari Bani Hatim, dari Bani Tayyi dikatakan begitu. Nah, kedatangan dia untuk menemui Muhammad dalam rangka untuk berhubungan baik seperti itu. Adanya komunikasi di antara mereka. Nah, hebohlah akan kedatangan. Wah, datang Adi Ibnu Hatim. Nah, ketika Adi Ibnu Hatim ini datang, Muhammad sedang membacakan surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah. Lalu Adi bin Hatim berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak pernah menjadikan rahib-rahib kami sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Apalagi kami menyembahnya." Nah, maka Muhammad berkata begini, "Sesungguhnya engkau telah menjadikan mereka Rabbmu dan sesungguhnya engkau telah menyembah mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara engkau mematuhi mereka melebihi apa yang diperintahkan. Jikalau alim ulamamu itu mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Jikalau dia mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Yang demikian itulah penyembahan kalian terhadap Rabb kalian itu." Itu penjelasannya. Apakah kamu mau bantah? Ya. Oke. Oke, saya tidak Berarti- bantah itu, saya benar. Terus saya mau coba compare di yang ayat Yusuf tadi ya Bang. Apakah tuannya Yusuf pada saat menjadi budak, apakah menyuruh menyembah dia selain Baik. dia? Kan enggak kan? Baik. Itu tidak kita dapati di dalam ayat tersebut. Yang jelas Yusuf menjadikan dia sebagai Robnya. Betul? Benar, karena Yusuf kan budak.
Oke. Dia majikan. Oke. Sedangkan Jadi kita pakai Arab itu kan begini. pemilik, Bang. Oke. Bukan Tuhan. Kalau ada seorang ulama gini, Di konteks kalau itu. ada seorang ulama menghalalkan babi, sedangkan babi di dalam Al-Qur'an dilarang oleh Allah untuk dimakan, tapi ulama menghalalkannya dan orang malah lebih mentaati ulama tersebut, menurut Muhammad yang demikian itulah orang tersebut sudah menuhankan si ulama tersebut. Betul gak? Ya betul. Karena dia Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes. Menurut Allah, apakah seorang muslim boleh bohong? tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada ulama yang ngajarin boleh bohong dan muslim lebih taat kepada ulama tersebut, berarti orang-orang telah lebih menuhankan ulama tersebut. Setuju? Setuju. Ah, Terus itulah apa yang kalian masalahnya, lakukan. Itu yang kalian lakukan. Di mana? Oke, baik. Coba buka Quran surat Al-Jathiyah, Surat Al-Ahzab ayat 70. Coba. Surat Al-Ahzab ayat 70, silakan. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 70. Oh, yang 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, disuruh ngomong yang benar atau yang salah? Yang benar. Jadi Oke. Muhammad mengajarkan boleh bohong nggak? ya, terus apa? Langsung Oke. saya ke intinya, Siapa Bang. yang Anda lebih jangan- kalian taati? Sebentar, siapa yang lebih kalian taati? Perkataan Allah tentunya. Baik. Saya tunjukkan hadisnya ya. Aduh. Di sini kayak yang saya akan tunjukkan kepada kalian. tiga Saya hal. bandingkan ayat itu. Baik. Dalam 3 hal kan. Baik. Saya Nah, tahu itu. nih. Saya sudah tahu, Bang. Anda mau Saya kemana? tunjukkan ya. Saya balikan dulu kamera saya. Nih, saya balikan dulu. Kalian ini sudah menuhankan sang nabi. Karena apa? Karena kalian lebih menaati sang nabi. Oke, kelihatan di dia sini kan ya. utusan, Bang. Tidak ada masalah kita menaati utusan. Iya. Iya, tapi kan bergontok-gontokan dengan ayat yang barusan kamu baca. Coba baca ayat yang tadi barusan. Coba. Bacakan yang barusan tadi. Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Oke, ucapkanlah perkataan yang benar. Sementara di dalam hadis ini dikatakan Ibnu Syihab berkata, aku telah mendengar suatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali perkara peperangan, mendamaikan yang berselisih, perkataan suami pada istri atau istri pada suami untuk membawa kebaikan rumah tangga. Jadi menurut Rasul, boleh nggak istri bohong kepada suami? Boleh, konteksnya apa dulu, Bang? Boleh. Menurut Al-Ahzab 70, sebentar. Menurut Al-Ahzab 70, boleh nggak bohong? Boleh dalam 3 hal. Dan itu tidak ada Coba baca Al-Ahzab 70. Tidak ada Baca pujian. Al-Ahzab 70. Sebentar, baca Al-Ahzab 70. ya kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Oke, kalau bohong kepada suami, apakah itu mengucapkan perkataan yang benar? Enggak, itu tidak benar. Terus siapa yang Anda Anda tidak ikutin? tahu konteksnya, tunggu dulu. Anda tidak tahu Sebentar, konteksnya, siapa yang Bang. Anda ikutin? Siapa yang Anda ikutin? Perkataan Tuhan. Mana perkataan Utusannya. Rasul? Kalian lebih patuh kepada Rasul, makanya kalian sudah menuhankan Enggak, Anda itu Rasul. memframing di situ, Bang. Kita itu Kok memframing gimana? kita berdoa, kita tidak menyakiti istri. Sebentar. Bukan maksudnya, Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. pribadi. Saya kasih dengar. Saya kasih contoh. Kepentingan rumah tangga. Oke, baik, saya kasih contoh.
Misal kamu pergi ke Puncak Bogor, oke? Oke? Oke, di Puncak Bogor kamu melihat ada ada wanita cantik. Nah, terus Menurut Quran, bolehkah engkau mencari istri-istri dengan harta yang kau miliki? boleh. Boleh. Tapi ada syaratnya Kamu juga itu, Bang. rumahnya sebentar, tenang dulu, orang lagi ngomong kamu Ya, potong-potong. silakan. Rumahmu di Jakarta, oke? Di Jakarta kamu ada istri. Kemudian kamu pergi ke Puncak Bogor. Menurut ayat Quran, seorang muslim dihalalkan mencari istri-istri dengan hartanya. Halal itu. Sampai di Bogor, Anda lihat seorang perempuan cantik. Oke? Karena Anda di sana kerja 3 bulan tidak pulang-pulang, maka menurut ayat Quran Anda boleh nikah lagi di situ. Tanpa izin suami boleh, menurut hukum Islam boleh. Tanpa izin istri. Lalu istri telepon. Halo papi, iya mama. Papi, sudah 3 bulan. Papi tidak mau pulang dulu kah? Tidak mama, soalnya kerjaan banyak di sini. Papi kawin lagi nggak di sana? Aduh, gimana jawab ini ya? Aduh, gimana ini jawabnya nih? Kawin lagi nggak? Nah, menurut hadis ini, demi keutuhan rumah tangga, bolehkah berdusta? Boleh nggak? Kalau saya tidak tahu konteksnya betul, tidak diceritakan di sana. Boleh sebentar. Menurut hadis ini, kalau saya melihat supaya dengar. Bang Edi, itu Kalau saya kepentingan dengar, pribadi, bukan kalau kepentingan- saya, aduh, dengar itu dulu. nafsu dengar Bang. Kalau saya melihat itu. Dengar dulu, kalau saya jujur, si istri nanti bisa shock. Anak-anak nanti tidak diurus lagi, rumah tidak diurus lagi. Lalu bisa-bisa nanti kalau jangan-jangan mereka minum baygon, ini gimana? Nah, makanya demi dengar. Ada ayat untuk Aduh, dengar dulu, dengar. kepentingan pribadi. Menurut ayat ini, tidaklah berdusta orang yang berdusta demi kebaikan. Contohnya perkataan suami kepada istri atau istri kepada suami dengan tujuan membawa kebaikan rumah tangga. Kalau kamu jujur ngasih tahu, mama, saya sudah kawin lagi. Heboh nanti di rumah itu. Akhirnya Anda demi kebaikan Anda harus bohong. Anda tidak ngaku kawin lagi, padahal Anda sudah kawin lagi. Itu maksudnya hadis ini. Nah, Itu sekarang kan demi kebaikan rumah tangga, Pan, tapi demi kebaikan si suami itu tadi pribadi sendiri nafsunya. oke, Dia baik. Sekarang baik. Dengan hadis itu. Kepentingan Baik. dia sendiri. Saya akan tunjukkan ini. Rumah tangga. Kalau dia Oke, kepentingan rumah saya akan tangga, tunjuk. ngapain dia menikah lagi? Ya kan? Gimana? Apalagi menyakiti. Ngapain dia menikah lagi Oke. kalau Boleh nggak menikah lagi menurut imanmu? Menurut Boleh. imanmu boleh nikah lagi nggak? boleh? Boleh. Apakah Anda harus jujur di situ? Ya harus jujur. Harus Baik. jujur, Bang. Baik. Saya tampilkan. Saya balik dulu ya. Nah, sebenarnya Memang mereka tidak ada ini permasalahan maunya, ya. mereka nggak Satu percaya ya. Itu Anda yang mau framing, Bang. Itu saja. Sebentar. Baik. Bentar nih. Saya akan putarkan nanti kalau diputarkan nanti mungkin bisa kena ban ya. Sebentar nih. Aduh, saya balik kamera saya. Semoga Anda dengar saja ya di sini, dengar di sini. Saya putarkan, dengarkan. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Nah, itu ya. Oh iya, itu gak susah itu. Kon kawin mana mas? Enggak, padahal loro bojone ya. Propoligo siji, mari ngono, endi bulusan siji, di siji punya simpanan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nanti pertumpahan darah ya. Nah, bohong boleh. Jangan Anda bilang tidak boleh. Saya tidak mengada-ngada, itu didukung oleh ceramah-ceramah Ustadz. Nah, sekarang begini. Bang, saya cuma Menurut mau Al-Azhar, menjawab dulu. sebentar.
Menurut Al-Ahzab Konteks 70 tadi, Enggak, Bang. Tunggu dulu, saya mau pembelaan dulu, Bang. Di konteks di video tadi itu konteksnya bercanda atau serius, Bang? Karena Anda kan Loh, bercandaan itu ini menjadi serius. betulan. Saya ulangi, saya putarkan lagi nih. Saya putarkan Saya lagi. yakin mana orang yang di video bercanda. itu Dengerin. Makanya dengerin. jawabannya. Dengerin ya. Seperti Kalau kamu ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Dengerin dulu Ya, makanya, silakan. dengar. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, itu gak susah itu. Kon kawin mana mas? Enggak, padahal loro bojone ya. Nah, itu boleh berdusta. Menurut hadis tersebut, istri boleh membohongi suami, suami boleh membohongi istri demi keutuhan rumah tangga. Kalau suami jujur punya istri lagi, nanti istri bisa ngambek berjamaah dengan anak-anak semua. Bayangin kalau istri tahu suami kawin lagi, anak tidak diurus lagi, baju tidak dicuci lagi, nanti suaminya pulang nyanyi masak sendiri, Nah, ini cuci yang baju ini. sendiri. Bang, Anda Loh, sudah melihat kalau- video fullnya nggak? Di video itu, Pak. Jangan sampai Anda Ya sudah, cuma- sekarang nggak usah patokan kepada video. Betul atau tidak bahwasanya di dalam hadis boleh istri berdusta kepada suami, suami berdusta kepada istri. Boleh nggak menurut hadis itu? Letterlek. Boleh demi Boleh. poinnya. Menurut Demi- Al-Azab, sebentar. demi- ya, Bang. Menurut Al-Azab 70, boleh nggak bohong? Di Al-Ahzab 70 tidak boleh, kita harus berkata yang benar, ucapan yang benar. Oke. Sekarang umat lebih mentaati Nabi atau lebih mentaati Quran? Dua-duanya. Iya, Bang. makanya saya bilang kalian telah mentuhankan sang nabi. Kita menuhankan Nabi bukan. di sini jelas-jelas dengar. Kita harus Di mengikuti sini utusan, sang nabi jelas di sini menghalalkan apa yang diharamkan. Betul nggak? Nggak, Anda ini selalu pengen kita tuh kayak Anda menuhankan. Sudahlah, sudah. Tidak. Yang jelas saya mau berkata kepada Anda begini. Kalau Anda ngikut-ngikutin orang seperti itu, yang ada Anda itu melawan isi Al-Quran Anda. Al-Quran itu jelas sekali mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Quran ini. Yaitu apa? Yaitu Injil, yaitu Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu yang disuruh Quran kalian imani. Kalian malah mengimani hadis-hadis yang datang sesudah Quran. Loh, Oke, saya justru mau ini yang bertanya, terjadi. Bang. Tidak, Anda mau berparti. Saya Inilah mau bertanya, Bang. sebentar. Inilah keprihatinan saya. Kenapa saya prihatin? Kenapa kalian tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya seperti dalam Injil? Di dalam Kami Injil imani. tertulis, Kami Yesus mengimani. berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita disuruh percaya kepada Yesus di dalam Injil. Anda malah disuruh beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran yang isinya kayak begitu tadi. Belum tentu loh, belum tentu Muhammad ngomong gitu. Karena apa? Karena Muhammad hadis-hadis itu ditulis 250 tahun setelah Muhammad meninggal. Bisa jadi itu omong-omongan orang terus ditempelin ke mulut Muhammad. Untuk apa? Untuk memuluskan aksinya. Contoh. Anda tidak pakai ilmu dalam Sekarang saya tanya kepada Anda. Banyak nggak hadis-hadis palsu? Hafalannya itu kuat. Alif, banyak nggak hadis-hadis palsu? Alif, banyak hadis-hadis palsu nggak? Ya ada. Terus kenapa, Bang? Oke. Kalau kita baca pembukaan hadis Bukhari, di situ tertulis mengenai 600.000 hadis. Jadi ada 600.000 hadis, tetapi yang dibukukan, yang dianggap sahih oleh Bukhari itu hanya 6.000. Artinya hanya 1%. Bayangkan, hanya 1% hadis yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang dianggap sahih. Artinya 99% hadis yang beredar bohong. Dengan demikian, maka 99% kemungkinan
yang 1% pun itu juga bohong juga. Makanya, loh buktinya 99% aja udah bohong. Gimana? Justru 99 saja udah bohong. Berarti yang 1% itu juga kemungkinan bohong juga. Gimana? Sekarang gini. Kalau Quran datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, maka otomatis segala yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya tidak boleh kita pegang. Benar gak? Ya, seperti apa contohnya? Contoh, saya kasih contoh. Di dalam Alkitab, di dalam Injil, Tuhan Yesus berkata, apa yang jika iya kamu katakan iya, jika tidak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya apa? Kita disuruh mengatakan kebenaran. Quran di dalam surat Al-Ahzab 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Betul? Sejalan gak dengan Injil? Sejalan gak? Sejalan. Makasih Bang Tobias. Sejalan kan? Nah, kalau sejalan berarti benar kata Quran. Quran datang membenarkan kitab sebelumnya. Nah, sementara yang kalian pegang itu adalah kitab-kitab sesudah Quran yang isinya kayak tadi itu, cium-cium batu. Ya kan? Bohong-bohongin istri. Terus apa lagi? Kalian pedoman kalian adalah kitab-kitab yang datang sesudah Quran. Makanya Anda sekarang berada di dalam kesesatan yang nyata. Makasih Bang Tobias, makasih. Yang Injil yang sekarang itu apakah asli Injil dari Yesus atau sudah Ya sudah, berubah-ubah, tunjukkan Bang? Injil yang asli. Tunjukkan Injil yang asli. Ya sudah, kita tidak tahu Bang, Injil asli ya di Al-Quran ini. Inilah Anda ini ngomong-ngomongin Injil palsu, suruh nunjuk yang asli nggak mampu. Injil Anda yang asli itu ada di dalam Al-Quran, bahwasanya. Bang. Ya udah, gini saja biar enak gini. Anda kan mengatakan bahwa yang ada di tangan kami ini bukan Injil, betul? Bukan. Oke, mana Injil yang Anda beda, maksud namanya. itu kalau begitu? Mana Injil yang Anda maksud kalau begitu? Di dalam Al-Quran perkataan-perkataan Isa itu Injil asli, Bang. Quran bilang kami contohnya membenarkan kitab-kitab yang sebelum ini. Artinya ada kitab di luar Quran. Kok Anda bilang dalam Quran? Aduh, gimana Anda ini? Kitab-kitab yang sebelum ini. Apa itu Taurat dan Injil? Kalau Anda bilang bukan yang ada di tangan kami, terus mana? Mana kitabnya? Ya ini Bang, contoh ayatnya Bang di Al-Maidah ayat 17. Sungguh telah Apa di situ kafir dikatakan? orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam berserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, ayat tersebut berkata, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata apa? Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Di mana dalam Injil dikatakan bahwa Allah itu maksudnya umat muslim kan sebenarnya Al-Qur'an itu maksudnya Allah itu kan Bapa di surga. Betul? Betul, Tuhan lah intinya Bang. Oke, kalau Anda berkata bahwa Bapa di surga itu adalah Yesus, berarti orang tersebut telah sesat, betul? Ya, kafir. Nah, di dalam agama Kristen siapa yang bilang bahwa Bapa di surga itu adalah Yesus? Nggak ada. Ya, Anda orang Kristen. Loh, Oh, kekristenan Anda kan itu beda, tidak ya. pernah dengar, tenang dulu. Bukan Anda, Bang. Kekristenan Anda kan itu dengar utusannya. dulu, Alif. Anda kalau saya ngomong itu Anda dengar. Silakan, Kalau Bang. saya ngomong nggak Anda dengar, ngapain Anda di sini? Gini loh. Tidak ada di dalam ajaran Kristen bahwa Bapa di surga itu adalah Yesus itu sendiri. Tidak, itu bukan ajaran Kristen. Bapa Berarti di Anda- surga itu yang mengutus Yesus.
Bapa, makanya Tuhan Yesus berkali-kali berkata, Bapa mengutus aku, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku mengatakan di sini supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jelas di dalam Selesai, Bang. Alkitab. Yesus Oke, kalau mengaku Anda mengikuti diutus apa Bapa yang di dikatakan surga. Al-Quran, berarti itu Anda mengikuti Injil yang asli. Mengakui Iya, makanya Isa pertanyaannya Al-Masih itu bukan sekarang, Tuhan. yang ngomong maksud, Ya kan? oke, kalau maksud Anda Isa Al-Masih di situ adalah Yesus, bukan Tuhan, maksudnya Bapa di surga, saya setuju di situ. Saya sangat setuju. Kalau maksud Anda Isa Al-Masih adalah Yesus dan Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Tuhan itu adalah Bapa di surga, saya setuju. Sebenarnya ya, kalau kita membaca dengan baik, sebenarnya Quran itu datang membenarkan Injil. Hanya saja sekarang ini umat itu tidak percaya pada Injil. Umat justru percaya kepada kitab karangan ulama. Saya mau tanya, Bang, kenapa Anda nggak percaya Akhirnya Al-Quran, apa? Bang? Akhirnya Kenapa kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. Saya mau bertanya begini, Bang, kenapa Anda nggak percaya Al-Quran gitu? Kalau Al-Quran itu tidak berubah. Huruf-hurufnya. Al-Quran datang bukan, oke, apakah Al-Quran datang membawa hukum baru? Quran datang membawa hukum baru enggak? Dia hanya membenarkan. Kedatangan Quran adalah untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan Injil. Justru Quran datang menguatkan itu. Jadi kalian itu dipanggil untuk percaya kepada Injil. Bukan malah percaya kepada kitab karangannya orang Persia. Akhirnya apa? Akhirnya kalian pergi menciumi sebongkah batu. Ngapain? Kenapa Anda percaya kitab yang ada ayat sisipannya, ada ayat-ayat yang bisa Anda dibilang malah tentang lari-lari Injil? kemana-mana. Intinya begini, Anda disuruh beriman kepada Injil, apakah Anda mau? Iya, disuruh beriman. Oke, Kita seluruhnya. kalau Anda disuruh beriman kepada Injil, sekarang saya tanya, dengar. Saya pergi ke rumah-rumah teman-teman saya yang seiman dengan Anda. Saya tidak menemukan Injil di sana. Yang saya temukan adalah itu, kitab cara ini. Kitab malam Jumat. Kitab apa itu? Di mana itu ada? Karang-karangan semua itu. Kitab kuning. Kitab. Padahal kalian disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran. Bukan kitab yang sesudah Al-Quran. Kalian ini dikasih tahu tapi ngeyel aja terus. Gimana? Balik ke Injil bukan, Bang. Paulus Injil bukan, Bang. Baik, Surat saya Paulus bacakan. Injil bukan, Bang. Saya bacakan. Justru itu pembukanya itu langsung inilah nih. Saya bukakan ya. Pembukaan Injil itu dibuka dengan begini. Saya bukakan kepada Anda nih. Saya balikan dulu ya. Pembukaan Injil itu sudah jelas. Nih, saya bukakan di dalam permulaan Injil Markus. Sebentar ya. Bentar. Markus. Pertanyaan saya, Bang, Paulus itu masuk Nih. Injil gak, Bang? Nih, kelihatan nggak? Nih loh. Ini sudah dibuka nih. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti yang turun dan seterusnya. Ini jelas Injil ini. Inilah permulaan Injil. Makanya baca Injil. Oh, dibaca Anda gak mau. Di dalam Injil dikatakan bahwasanya Yesus adalah anak Allah. Itu bersesuaian dengan Quran Anda sebenarnya. Cuman kalian ini memelintir isi Quran. Cuma saya tanya, Bang, anak Allah itu maksudnya bagaimana, Bang? Konteksnya. Apakah Baik, dia sekarang saya tanya sama atau Anda. konteksnya dia orang yang Oke. alim? Baik, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Pertanyaan saya, tolong dengarkan. Anda benar nggak dengar-dengar dari ustadz-ustadz bahwasanya Yesus bukan anak, bukan Allah, tidak beranak?
Pernah Anda dengar istilah begitu? Pernah? Ya. Terus kenapa, Pernah? Bang? Baik. Baik. Saya akan buktikan bahwa statement Anda itu salah. Perhatikan. Siapa yang membuat Maryam hamil? Ya, Tuhan. Terus kenapa? Tuhan. Sebentar, jawabnya Allah. Kalau Tuhan nanti kemana-mana. Yang membuat Maryam hamil adalah Allah. Setuju? Setuju, itu kehendak Allah. Oke, baik. Kalau Anda menyebabkan perempuan hamil, maka Anda disebut A, paman, B, tetangga, C, bapak. Nah, Anda sudah mau Mulai. Saya ulang lagi. Saya ulang. Pelan-pelan. Kita sudah bahas ini, Bang. Tenang, Sudah clear tenang, gitu. tenang. Dengarkan saya. Jikalau Anda seorang laki-laki menyebabkan seorang perempuan hamil, maka Anda disebut apa terhadap anak itu? A, paman, B, tetangga, C, bapak. Tidak, jangan samakan Tuhan itu seperti manusia. Jelasnya. Mulai Anda ini. Saya itu lahir tanpa bapak, Bang. Itu intinya, Bang. Angel. Bukan Anda. Angel tenan sesuai kemauan Anda. tuturanmu. Sudah, Angel Bang. Gitu aja, tenan Bang. tuturanmu. Bro, jujur sama saya. Ayo. Kalau Anda menyebabkan kabur dia, lari langgang. Ayo, diskusi sama saya. Mau sampai mana? Gue jabanin lo. Ayo, silakan. Anda ini berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, silakan Kang Mas. Silakan Kang Mas. Nyalakan kamera dulu. Kang Mas. Jangan grogi Bang, jangan grogi. Pegangan Bang, pegangan. Selamat malam Bang. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera dulu. Maaf kameranya gelap. Waduh, coba nyalakan lampu dulu Bang. Jangan malu Bang, jangan malu menjadi seorang muslim. Ini sudah ada lampunya. Tapi emang kameranya gelap. Iya. Teman-teman kita tidak bisa lihat loh. Emang kameranya seperti ini Bang. Ya sudah beli kamera dulu. Ya silakan. Ya beli kamera dulu kalau begitu ya. Dani.co.id. Silakan Dani. Halo Dani. Dani. Ya. Abang muslim Bang? Malam Bang Edis. Malam juga Bang. Abang muslim ya? Ya. Oke. Iya Bang, ngelanjutin yang tadi aja ya. Kita lanjutin ya. Oke, siap? Siap. Oke. Bang, tadi itu intinya dari obrolan saya itu adalah Quran itu datang untuk membenarkan Injil. Jadi mustahil Quran membenarkan Injil, tapi Quran mengajarkan yang berbeda dengan Injil. Betul? Nah, salah satu perbedaan mencolok, tapi perbedaan itu ditimbulkan oleh para ulama ya, bukan oleh Quran. Yaitu tentang sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul? Betul. Dan menolak bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah. Gitu. Kita anggaplah Allah ini misalnya Allah dalam Alkitab. Ya. Ya. Oke. Sekarang begini Bang. Anda tahu Maryam ya? Tahu. Oke. Apakah Maryam itu hamil karena berhubungan dengan seorang pria? Bukan. Oke. Dia hamil karena anaknya itu berasal dari Allah, betul? Ya, betul. Oke. Jikalau seorang perempuan hamil, maka bapaknya laki-laki tersebut adalah orang yang membuat dia hamil, betul nggak?
Oke, siapa yang membuat Maryam hamil? Itu bang, dia tuh nggak nikah sebetulnya. Cuman Siapa yang membuat Maryam langsung hamil? dikasih keturunan sama Allah. Oke, pertanyaan saya, siapa yang membuat Maryam hamil? Nggak ada. Berat. Susah ini kalau udah begini nih diskusi. Kalau kita diskusi tidak jujur, gimana kita mau diskusi, Bang? Dalam Kristen itu ada Coba. keajaiban kan? Saya ulangi satu kali lagi, Bang. Saya ulangi. Apakah yang membuat Maryam hamil itu adalah seorang pria? Bukan. Apakah yang membuat Maryam hamil adalah Allah? Iya Allah, tapi atas kehendaknya. Oke, Allah. Berarti kalau ada seorang yang membuat perempuan hamil, maka anak tersebut adalah anak dari yang membuat dia hamil, betul? Betul. Nah, yang membuat hamil Maryam adalah Allah, betul? Bukan. Nah, tadi Allah, sekarang bukan. Nah, kabur dia kan. Susah. Berat. Aduh. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kalian mau jujur, kalian itu pasti ujung-ujungnya mengakui bahwasanya anaknya Maryam itu adalah putra Allah, Ibnullah. Loh, kalau begitu anak siapa itu? Coba naik kemari. Naik dan bantah perkataan saya. Kita kasih naik ada Johnny, silakan. Silakan Johnny. Apakah Anda seorang Muslim? Bukan. Terus? Katolik bang. Oke, baik, dibawa dulu kalau begitu. Nah, dia nggak tahu. Teman-teman sekalian, teman-teman, saya kasih tahu ya. Ini kita kasih kesempatan kepada pihak sebelah. Mereka kalau tidak dikasih kesempatan, nanti kita ngomong sesama kita. Mereka saling sesama mereka aja gitu. Kita kasih kesempatan ya. Bang Asyer. Waduh. Kita kasih ada Trisno. Ya, saudara Trisno. Selamat malam saudara Trisno. Trisno. Jangan macet Trisno. Udah ngambek mereka. Alah. Sudah ngambek saudara-saudara. Makanya saya bilang teman-teman, saya ini kalau berargumen ya terhadap mereka itu nggak punya ruang untuk membantah, nggak bisa. Ustadz aja nggak berani naik ke sini gimana? Berat ini teman-teman. Coba kita kasih naik lagi nih. Ada Papi. Silakan Papi. Nyalakan kamera Anda. Iya Bang Edis. Halo Papi. Ya silakan nyalakan kamera dulu. Halo. Ya. Kedengaran Bang, silakan kamera dulu nyalain Bang. Baru bangun Bang, sabar. Ya silakan. Abang Kristen atau Islam? Kristen Bang. Aduh, berat itu. Bang, kita lagi mengundang yang muslim-muslim Bang. Oh iya. Yo aku turun dulu ya. Iya Bang. Susah.
Susah, gimana ini? Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian sekalian berada. Bukankah kalian membuka channel? Bukankah kalian membahas agama Kristen? Nah, sekarang sudah ada nih yang menanggapi. Lalu di mana keberadaan kalian? Lo. Makasih Arni, makasih. Di mana sekarang keberadaan kalian? Bukankah kalian setiap hari mengatakan yang demikian? Sekarang sudah waktunya kita buka forum bersama, diskusi yang baik. Jangan kalau kalian ngomongin iman kami, kalian bilang, oh sesungguhnya Islam agama yang benar. Tapi giliran ditanggapi pada hilang semua ini, kabur. Coba ayo silakan kita diskusi yang baik. Kita kasih naik ada Dewa Rindu. Silakan. Halo Dewa Rindu. Halo Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Gelap Bang Edis. Gelap. Udah gelap, awas. Kalau gelap-gelap jadi nabi nanti Anda. Susah ini teman-teman, udah habis. Habis umat saudara-saudara. Baik, kita kasih naik ada Partino. Ya, silakan Partino, nyalakan kamera Anda. Oke. Bang Partino, kenalan dulu Bang. Abang muslim Bang? Ya Bang. Lupa ya Bang. Baik. Bang, saya ini Kristen Bang. Kita di sini diskusi atau bahkan debat antara Islam dan Kristen, tapi dengan maksud yang baik Bang. Seperti itu. Supaya kita ini tidak saling salah paham satu sama lain. Setuju? Ya. Bang Adis makin gemuk aja. Oh ya. Ya, itu tandanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin, amin. Iya, diberkati Bang. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Gitu Bang. Oke. Kita tadi Bang membahas mengenai ini. Sebenarnya Isa itu anaknya siapa? Kelanjutan dari diskusi ini. Oh. Oke, sekarang gini Bang. Tadi Kalau ada seorang, oke, saya jelaskan. Kalau ada seorang wanita, lalu wanita ini hamil, maka anak dari wanita ini itu laki-laki yang membuat hamil wanita ini disebut A disebut tetangga, B disebut sebagai paman, C disebut sebagai bapak. Bapaknya Anak. Pertanyaan saya, Maryam hamil oleh perbuatan seorang laki-laki atau tidak? Itu dalam kitab saya tidak dijelaskan. Oke. Siapa yang membuat Maryam hamil? Itu kuasa Tuhan. Kuasa Allah. Oke, yang membuat Maryam hamil adalah Allah, betul? Ya, kuasa Allah itu. Oke, Allah. Berarti kalau ada seseorang yang membuat Maryam hamil, berarti seseorang tersebutlah yang disebut sebagai bapaknya, betul?
secara logikanya begitu, secara Oke. Baik. manusianya begitu. Berarti anaknya Maryam tersebut asalnya dari Allah, betul? Dari rahim ibunya. Iya, yang bikin masuk ke rahim ibunya siapa? Ya itu tadi kuasa Allah. Sehingga Oke, berarti anaknya Maryam ini berasal dari Allah, betul? dari rahim ibunya. Cuma kuasa Allah Aduh, susah. Berat ini, sebentar. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Kalau Anda menghamili istri Anda, berarti anak tersebut anak dari Anda atau anak tersebut anak dari Anda, betul nggak? Gini aja lah, saya kasih gambar lah biar enak dah. Kalau ngajarin mereka teman-teman kita harus pelan-pelan karena mereka ini memang agak sedikit sulit teman-teman ya. Apalagi kalau sudah menyinggung yang begini. Sulit saudara-saudara. Sebentar. Saya kasih mana sih ya tulisannya ini. Bentar. Aduh, mana ya gambar-gambarnya. Ini notes. Kita bikin yang baru. Oke, saya balik dulu ya kamera saya. Aduh, bentar saya balik dulu. Nah gini, biar enak kita. Oke, ini istri. Loh, nggak mau. Oke. Ini istri. Aduh, sorry ya kalau gambar saya jelek ya. Oke. Ini Anda. Oke. Kalau Anda menghamili ini, berarti anak yang di dalam perutnya ini adalah anak dari Anda, betul? Namanya Partino. ya. Partino. Kalau Anda menghamili perempuan ini, membuat dia hamil, berarti anak yang ada dalam rahimnya ini anak dari Partino, betul? Iya betul. Betul? Berarti contoh Ya. nama anaknya kita kasih Isa. Isa bin Partino. Isa anak Partino. Isa dari Partino, betul? Ya. Oke. Terus ada seorang perempuan namanya Maryam. Sorry ya teman-teman gambar saya begini. Nah, ada seorang perempuan namanya Maryam. Maryam ini hamil anak. Anak dari Allah. Ya. Betul? Anak dari Allah, betul? Ya betul. Oke, berarti Isa anak dari Allah, betul? Betul. Betul. Makanya Isa anak Allah. Nah, gitu. Betul. Betul nggak? Allah itu pencipta, jadi bukan berarti Sulit sebagai dia suami. ini sulit. Iya, tetapi Isa ini anak yang asalnya dari Allah, betul nggak? Betul nggak? Jadi ya Allah sama manusia kan harus dibedakan. Susah. Ya, seperti Berat, saudara-saudara. ya seperti Bang Edi sama istrinya gitu aja. Menurut Bang Edi Iya. gimana? Kalau misalnya dengar. Bang Edi gimana? Dengar. Kalau saya ada, misalnya saya punya anak dari seorang perempuan. Maka Iya. anak yang dilahirkannya itu berasal dari saya, betul? Iya, sebagai suami. Kalau anak itu berasal dari benih berasal dari saya, artinya anak tersebut anak saya, betul nggak? Iya, Oke, benihnya datang dari mana? Benih jabang bayi yang ada di dalam rahimnya Maryam itu dari siapa? dari Allah itu. Iya, makanya saya bilang kuasanya. anak Allah. Makanya Isa itu anak Allah. Kalian mau bantah gimana lagi? Allah.
Nah, di dalam Quran ada surat. Menurut Bang Edis, Sebentar. Di dalam Quran, gini Bang. ya. Biar saya pecahkan masalah ini, gini. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? Nah, Ya. di dalam Al-Quran memang ada di dalam Al-Quran itu, bahkan sudah dibikin lagunya sama Roma Irama. Dia tidak beranak dan diperanakan. Teret. Itu berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka memfitnah bahwasanya Allah punya anak Al-Ata, Uzza, dan Manat. Makanya Al-Quran membantah perkataan tersebut. Sesungguhnya Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, dalam konteks menjawab orang-orang Quraisy yang memfitnah Allah punya anak-anak lelaki dan perempuan. Padahal yang sesungguhnya anak Allah yang benar itu adalah Isa ibnu Maryam. Itu. Sekarang pertanyaan saya. Ini yang harus Anda jawab. Kalau Allah betul-betul punya anak, apakah Anda akan menyembahnya? Allah tidak punya anak. Kalau, saya ulangi, kalau dia punya anak, Ya. apakah Anda akan menyembahnya? Kalaunya dari mana? Aduh, susah ini kayak gini diskusi. Iya, seandainya gini, seandainya Allah punya anak, apakah Anda akan menyembahnya? Ya tidak. Karena Allah tidak beranak. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat kepada Anda. Ingat ya, Anda bilang kalau Allah punya anak sekalipun Anda tidak mau menyembahnya ya. Baik ya? Baik. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan ayatnya di dalam Quran. Itu tertulis di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-81. Ya. Baik. Az-Zukhruf 81. Saya bukakan ya. Az-Zukhruf 81. Bentar. Ada Quran di situ, Bang? Ada Quran di situ enggak? Sebentar. Mereka ini teman-teman tidak mau menyembah anak Allah. Padahal Muhammad saja itu mau menyembah anak Allah. Coba dibukakan surat Az-Zukhruf ayat 81. Surat keberapa itu? Az-Zukhruf itu surat ke-43. Ya. Oke. Katakanlah jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Nah, cek bahasa aslinya. Memuliakan di situ bahasa Arabnya apa? Abidin. Abidin. Sama seperti kata kepada Allah itu abada. Menyembah itu, Bang. Jikalau Allah punya anak, akulah. Tadi Anda bilang Anda gak mau berabidin, beribadah kepada dia. Coba ingat omongan Anda tadi. Tadi saya bilang, kalau Allah punya anak, apakah Anda akan menyembahnya? Anda bilang tidak kan? Tidak. Oke, sementara ayat itu berbunyi apa? Ya ini kan cerita Muhammad. Jika Allah mempunyai anak. Kalau Allah punya anak, apakah yang Muhammad akan lakukan? Akan memuliakan. Iya, akan beribadah kepada dia, betul? Iya. Iya.
memuliakan Jadi anaknya kenapa Anda begitu. bilang Anda tidak akan mau gimana? Memuliakan anak itu? Iya, memuliakan itu sebenarnya nggak tepat. Beribadah, Bang, beribadah kepada anak tersebut. Kata abidin itu sama dengan kata-kata yang digunakan kepada Allah. Abidin, abada, sama itu. Dari kata abdu. Jadi penjelasan Nah, ayat ini Muhammad sendiri, sebenarnya Tuhan mempunyai anak nggak? Menurut Bang Edis? nah, makanya itu adalah ungkapan kepada orang-orang Quraisy, kaumnya penyembah berhala. Mereka berkata begini, Allah itu punya anak. Anaknya adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. 3 putri-putri Allah. Nah, Muhammad membantah itu. Kalau memang betul Allah itu punya anak, saya adalah orang yang pertama akan menyembah mereka, menyembah dia. Nah, tetapi itu jawabannya dalam konteks membantah orang-orang Quraisy. Berarti Allah nggak punya Nah, anak. anak Allah yang gimana? Ya berarti Allah kan nggak Gimana? punya anak. Iya, tidak punya anak Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Anaknya Allah adalah Isa. Sekarang, kalau Anda masih mau membantah Allah itu Isa itu anak Allah. Gini, Anda masih mau membantah Isa itu anak Allah? Itu anak Ibu Maryam. Itu karena kuasa Allah. Iya. Bukan berarti Benihnya Allah dari itu siapa? suaminya. Benihnya dari siapa? Benihnya dari siapa? Iya, benihnya karena kuasa Allah itu sehingga terdapat. Iya, dari siapa benihnya? Oh, dijawab dulu. Anak yang ada di dalam rahim Maryam, benihnya berasal dari A. Joko, B. Udin, C. Allah. Jadi gini Bang Adis, saya jelaskan bahwa semua yang ada di bumi ini kuasa Allah. Mulai sudah. Ya termasuk Mulai, yang sudah ada di mulai. Ibu Maryam. Dijawab saja. Iya. Benih si jabang bayi tersebut datang daripada Udin, Joko, atau Allah? Dari Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini dari Allah. Kalau Allah, sebentar. Kalau Allah benihnya dari Allah, berarti anak tersebut dari Allah, betul? Iya. Tapi bukan Ya berarti sudah, anak Allah. Isa anak daripada Allah. Isa anak dari Allah karena benihnya dari Dia. Dan Quran berkata, jikalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama akan menyembahnya. Kalian musyrik, kalian tidak mengikuti Nabi. Ya jelas ya. Saya tanya Bang Edis. Gimana pertanyaan Anda? Berarti Bang Edis Apa? Mengakui bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Yakin? Karena kalau memang Allah di situ adalah Allah yang dimaksud di dalam Injil, karena Quran datang membenarkan Injil, maka Quran harus sejalan dengan Injil. Injil jelas dibuka dengan inilah permulaan saya bukakan. Injil itu Ya, dibuka dengan Bang Edis kata-kata meyakini seperti itu. gitu. Sebentar Bang, saya tunjukkan dulu ya Injil saya nih. Saya balik dulu kamera saya. Nih, kelihatan ya. Injil Markus pasal yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, tentunya Quran datang membenarkan Injil. Setuju? Quran datang Ya. membenarkan Injil. Setuju? Berarti Kalau Quran Allah yang setuju dimaksud dengan itu, Injil, betul? Bang Edis, Allah yang dimaksud di situ Allah yang mana? Allah yang ada dalam Injil, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, berarti Yang mengutus Allah yang Yesus, dimaksud itu bapak daripada siapa? Yesus. Oh, bapaknya. Iya, bapak daripada Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Quran datang membantah Injil atau membenarkan Injil? Ada sebagian membenarkan. Kok sebagian menyalahkan? Sebagian menyalahkan. Ya, sebagian nggak sesuai. Coba yang mana yang nggak sesuai? Coba.
Tunjukkan yang mana nggak sesuai. Mungkin Bang Yang Edis mana? lebih tahu. Justru kalau tidak sesuai, kita akhirnya membuat Quran itu menjadi omong kosong. Coba dengarkan. Quran datang Ya, nggak semua lah. membenarkan Injil. Kalau Ya, ya kan Quran nggak datang semuanya. membenarkan Injil, bagaimana mungkin isinya bertentangan dengan Injil? Gimana sih? Bagaimana Anda mikirnya? Menyempurnakan. Kalau menyempurnakan itu berarti ada yang belum sempurna. Tidak ada. Quran itu bilang menyempurnakan Injil. Quran datang membenarkan Injil. Sesungguhnya Quran ini datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Tetapi di rumah orang Islam tidak terdapat Taurat dan Injil. Sekarang saya tanya sama Anda. Surat berapa coba? Waktu Anda, Surat Bang, berapa pelan-pelan, ini serius Bang ya, serius. Serius ini Bang, gini. Ya. Waktu Anda baca Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Quran atau sesudah Quran? Kita harus mengimani dong kitab-kitab sebelumnya. Coba dengarkan omongan saya Bang. Waktu Anda baca Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Quran atau sesudah Quran? Konteks pertanyaannya agak lain ini. Maksudnya membaca Quran itu Memang baca berat, saudara-saudara. Ya sudah, saya cuma mau bilang begini ketika Bang. membaca Quran gitu. Ini maksudnya pesan ketika- saya, begini Bang. Bang, Ya. kalian itu sudah dipanggil dan sudah diperintahkan untuk beriman kepada Injil. Apa yang tertulis di dalam Injil? Bahwasanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jadi Bang, jangan lagi kalian tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran. Ya, jadi udah Bang, gak usah lama-lama ya, datang dan terima Yesus seperti itu ya. Dan gini, Silakan Bang Anda Edis, berpikir. saya pesan Nanti ya. kita terus-terusin lagi, Saya nanti pesan. capek kita di sini terus-terusan. Ya, jangan keraskan hatimu. Yuk. Jangan kau keraskan hatimu, ya. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku. Nah, ya. Ya, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. The Rock Muslim. Silakan The Rock Muslim. Halo. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Dari suara-suaranya saya kenal nih. Ya, jangan ya. Ini lagi. Ini lagi. Bro, Lanjutkan tadi, melanjutkan yang tadi ya. Dengar dulu. Tadi. Ya. Oke. Ya. Ketika Anda membaca Al-Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Ya, yang sebelumnya kami beriman juga. Oke, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Adakah Quran memerintahkan supaya kalian beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Ada? Coba tunjukkan ayatnya. Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang datang sesudah Quran ini. Mana? Oh, itu nggak ada. Salah dengar. Tadi katanya ada. Salah paham. Oke, Aku tidak- berarti kalian disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Tetapi betul. kenapa? Kenapa kalian malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Contoh. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Kitab Kuning, Kitab Fikih. Itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran atau sebelum Quran? Oke. Yang perlu Anda pahami, yang dimaksud Pertanyaan saya kitab jawab di dulu. sana tuh, Kitab itu datang sesudah atau sebelum Quran? maka aku ngomong, Anda jangan takut sama saya, bentar. Yang dimasuk kitab di sana itu Anda tahu nggak? Kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu maksudnya Oke, kitab suci. baik. Berarti pertanyaan Bukan saya, tafsiran, bukan apakah kata hadis-hadis ulama. tersebut, dengar,
apakah hadis-hadis tersebut itu datang sesudah Quran atau sebelum Quran? Aku dulu baru hadis. Oke. Akuan dulu, Disuruh baru beriman ke situ nggak? Disuruh beriman ke situ nggak? Disuruh. Mana ayatnya? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Quran. Mana ayatnya? Jawab ya. Aku ini pintar, aku cerdas, bukan yang kayak lain awam, bodoh. Aku pintar. Tunjukkan Ikuti ayat dalam Quran. Tunjukkan ayat dalam Qurannya. Siap. Surat berapa ayat Allah. berapa? Ikuti Allah dan Rasulnya. Itu tercatat di Al-Quran. Oke. Apa Rasul di perintah? mana hadis? Apa perintah Allah dan Rasulnya? Apa perintah Allah dan Rasulnya? Oke, Anda tadi mengomong kami mengikuti hadis di mana dalilnya Anda bilang. Aku bilang di konten catat ikuti Perintah Allah dan Rasulnya Rasul jadi. adalah beriman kepada kitab-kitab sebelum Quran. Iya, betul. Betul. Kenapa Anda tidak imani? Anda bertanya di mana dalilnya kami mengimani hadis? Aku bilang ikuti Allah dan Rasulnya. Ya sudah, apa? kenapa Hadis. Anda tidak mengimani kitab-kitab yang sebelum Quran? Mengimani? Mana kitabnya di rumah Anda, tunjukin. Kitab apa yang Anda imani? Ya kitab-kitab Injil. Mana Injilnya? Mana? Di Al-Quran. Ya, tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Kita tidur. Sangat memprihatinkan ketika kita bermain ke rumah teman kita yang beragama Muslim, di rumahnya tidak ada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Di rumahnya dipenuhi kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Contoh, kitab Sahih Bukhari bersilit jilid-jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kitab fikih jilid 1, jilid 2, jilid 3, kitab itu. Wahai saudara-saudaraku, kenapa di rumah kalian tidak ada Injil dan Taurat padahal Quran memerintahkan beriman kepadanya? Ya. Itu loh. Coba kita jujur. Naik kemari, patahkan argumen tersebut. Silakan, kita kasih naik Lina. Halo Lina. Lina. Berbal pagon. Halo. Ya. Lina. Iya. Halo. Aduh, baik ini malah cekikikan saudara-saudara. Oh iya, silakan nyalakan kamera. Iya, udah pertanyaan tadi. Bentar ya. Ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau naik, teman-teman persiapkan bahan-bahannya apa yang mau kalian bahas ya. Maulana Yahya. Silakan Maulana Yahya. Maulana Yahya. Oke. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Muslim ya, Bang ya? Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Maulana. Betul tidak apa yang saya katakan tadi? Apanya, Bang? Kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Itu sudah dijelaskan di dalam rukun iman itu, Bang. Iya. Kanul iman sitatun tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Baik. Wa bil qadri harihi sirrihi min Allah Ta'ala. Baik. Jadi di dalam rukun iman ada iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Setuju? Bukan begitu, Bang. Kita harus percaya dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Iya, Allah itu sebelum Al-Quran, seperti- betul nggak? Belum. Gini, Bang. Itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu harus kita percaya dan harus meyakini itu. Oke, baik.
Pegang omongan ya, pegang. Iya. Jangan sampai gini bang, jangan sampai itu hanya di bibir saja ya. Seperti kata lagu, engkau bisa bilang beriman, engkau bilang beriman, tapi apa artinya iman kalau hanya di bibir saja? Oke. Kalau Anda beriman kepada kitab-kitab sebelumnya tersebut, kenapa di rumah-rumah orang Islam justru dipenuhi kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Itu kata apa? Berarti ini namanya khianat, ini khianat. Contoh begini. Jangan teruskan dulu, Bang. Gini sebentar. Ini ibarat Anda punya istana, Anda punya rumah, Anda bilang aku cinta kepada istriku. Tapi di rumahmu tidak ada istrimu, di rumahmu malah dipenuhi perempuan-perempuan lain. Itu namanya mulutnya penuh dengan tipu daya. Coba, apakah di rumah kalian ada kitab-kitab sebelumnya? Ada nggak? Kebetulan Bang, saya itu ada nggak? Ya ada, saya punya Injil. Mana? Tunjukin. Ayo, tunjukin satu. Ini bohong yang nyata. Nih coba tunjukin. Bentar. Bentar. Tunjukin. Saya itu lama di Advent, Universitas Advent Bandung. Aduh, Bang, coba tunjukkan satu kitab yang sebelum Al-Quran di rumah Anda. Tunjukin satu. Ada. Saya mana? Coba tunjukin. Kebetulan tidak di rumah. Bohong yang nyata. Kalian punya juga. Aduh, bohong yang nyata. Bang, kalian bilang beriman kepada kita sebelum Quran, tapi di rumah kalian gak ada. Ya sudah, kita ngomong sama orang yang suka berbohong-bohong. Bohong aja. Coba kenapa sih kita kalau diskusi itu tidak jujur? Jujur, ayo, yuk, jujurlah kita. Ya seperti kata lagu itu, berarti kan? Semua bisa bilang cinta, semua bisa bilang sayang, tapi apa artinya sayang kalau hanya di bibir saja? Iya. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Iya, gimana? Percuma Anda bilang-bilang beriman kepada kitab sebelumnya. Percuma. Toh di rumah Anda nggak ada kitabnya. Percuma Anda bilang, Mama saya sayang kepadamu. Percuma seorang suami bilang, wahai istriku aku sayang kepadamu. Tapi di rumahnya nggak ada istrinya. Di rumahnya malah ada perempuan-perempuan lain. Itulah keadaan kalian. Wahai kaum-kaum yang mengaku-ngaku saja. Ayo silakan. Silakan bantah. Naik dan bantah. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Bang Ar 05. Silakan Bang Ar 05. Iya, baik Bang. Silakan Idris. Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Siap, mantap. Oke, makasih Bang Edi sudah naikin ya. Sama-sama Bang. Anda Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi dari diskusi tadi? Aku baru masuk Bang, jadi nggak tahu apa tadi. Jadi saya boleh bertanya nggak? Anda ini kan seorang pakar gitu, pakar Bible, pakar Al-Quran. Jadi saya boleh nanya dong, karena saya ini seorang awam sebenarnya. Boleh nggak saya nanya? Silakan.
menurut Bang Edis, Yesus itu ke-11 murid Yesus itu taat gak kepada Yesus? Ke-11. Matius 28 nomor 19 kalau saya nggak salah. Pergilah jadikanlah Ke-11 atau ke-12? Ya Yudas kan tidak termasuk lagi, dia kan pengkhianat itu waktu setelah Oke. Yesus disalibkan. Baik. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betul? Terus? Ya kan? Hmm. Anda tadi menyepakati bahwa ke-11 murid Yesus ini taat kepada Yesus. Itu ke-mute itu, kenapa di-mute? Ya, gimana tadi saya lagi ngomong gimana? Ini Bang Edis. Hmm. Saya kan tadi mengatakan apakah ke-11 murid Yesus ini taat kepada Yesus waktu dia memerintahkan muridnya untuk pergi ke seluruh dunia membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya. Terus pertanyaan Anda? Tolong tunjukkan saya siapa murid yang membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus setelah Yesus memerintahkan pergi ke seluruh bangsa. Silakan. Di dalam Kisah Para Rasul itu. Di dalam Kisah Para Rasul bagaimana Petrus, Yohanes pergi memberitakan Injil, Paulus dan teman-teman semuanya memberitakan Injil. Contohnya ketika mereka bertemu dengan sida-sida. Contoh ketika mereka bertemu dengan sida-sida, di situ jelas mereka membaptis. Membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus atau hanya nama Yesus? Bang, baik saya jawab ya. Anda mempermasalahkan itunya atau mempermasalahkan yang mananya? Saya kan bertanya, kau tadi mengatakan ke-11 murid Yesus ini taat kepada Yesus katanya. Iya, tapi begini, sebentar, gini. Sabar dulu. Iya. Waktu dia diperintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mana satu dari di antara 11 murid yang membaptis manusia dalam nama artinya Bapa, begini, Putra dan Roh Kudus. Baik, tidak semua murid-murid itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul tersebut bahwa Rasul ini, Rasul Thomas begini, Rasul Yohanes membaptis, nggak diceritakan semua, Bang. Tetapi ada sebagian di situ. Oh ya, jelas, tentu. Sekalipun di situ tidak diceritakan. Cuman, yang maksud saya begini, Bang Ar. Apa hubungannya itu dengan diskusi antara Islam dan Kristen? Karena kalau misalnya, misal begini. Ya sudah, sekarang begini. Sekarang saya balik aja kepada Anda. Gini, apakah Isa punya murid? Gimana? Saya bertanya pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Anda. Apakah Isa punya murid-murid? Hawariun namanya. Ya, Hawariun. Ya, punya murid-murid, berapa jumlah murid-muridnya? Enggak diceritakan. Terus kenapa Anda kok nuntut saya harus diceritakan? Jumlah murid saja tidak diceritakan di situ, gimana? Saya bertanya kita maksud saya begini, Bang Ar. Gini loh. Sabar. Esensi perdebatan antara Islam dan Kristen. Satu-satu kita ngomong. Tadi kan Anda udah bicara nih. Anda udah bicara tadi kan? Betul? Nah, kita kalau berdiskusi, Bang, jangan membahas hal-hal yang remeh-temeh. Nggak ada hubungannya antara Islam dan Kristen. Kita itu harus membahas. Dengar dulu. Saya belum selesai ngomong. Dengar. Saya mau ngomong dulu biar selesai baru Anda tanggapi. Gini loh. Apakah Quran datang ingin mengoreksi tentang berapa jumlah murid Yesus? Ada nggak Quran datang untuk itu? Nggak ada. Ini kan bukan literasi dari sini yang kita Lalu bahas. kenapa Anda tanya itu? Seharusnya yang Anda tanya itu begini. Seharusnya yang Anda tanya itu begini. Dengar dulu. Yang Anda bahas itu adalah isu-isu seputar permasalahan inti antara Islam dan Kristen. Saya kasih contoh permasalahan inti. Di dalam Quran ada ayat yang berkata begini. Sesungguhnya Tuhan tidak beranak dan diperanakkan. Lalu orang Kristen berkata bahwa Yesus anak Tuhan.
Nah, ini kan sesuatu yang ingin diluruskan oleh umat muslim, betul Kak? Itu Betul nggak? tuduhan, itu tuduhan. Makanya Iya, dikatakan umat muslim ingin lakoda berkata, kafaran. kalau saya ngomong, Anda ngomong, yang didengar siapa? Ya silakan. Jangan ngambek lah. Silakan. Quran ingin meluruskan sesungguhnya Yesus bukan anak Tuhan, betul? Betul Kak? Betul, jawab dulu, betul atau tidak? Iya, saya ngomong pun kau larang, cuman nanya kau. Oke, baik. Sekarang begini, saya tanya kepada Anda, Maryam Tanya lagi. Maryam Belum hamil selesai nggak? bertanya. Sebentar, Maryam hamil nggak? Heeh. Siapa yang membuat dia hamil? Gimana? Siapa yang Mulai membuat dia hamil? Sabar dulu. Siapa Saya yang tahu, membuat saya tahu Maryam pertanyaan hamil? Anda. Siapa yang membuat Maryam hamil? Tidak ada laki-laki yang membuat Maria hamil. Enggak ada. Ya, Itu siapa yang kuasa membuat dia Tuhan hamil? pencipta langit dan Kalau bumi. gitu siapa yang membuat dia hamil? Itu kuasa Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi bukan berarti baik. Tuhan menyetubui. Yang Maria. membuat Benar Maryam, ini, oke kalian. baik. Yang membuat Maryam hamil adalah Allah, setuju? Ya, tapi bukan dalam jasad ya. Jangan kau pikir kayak manusia. Iya. Yang membuat Maryam hamil adalah Allah, setuju? Yang membuat Bunda Maria hamil siapa? Allah, setuju nggak? Ini kan kau bertanya. Mulai Saya akan macet dia menanyakan- kalau ditanya ini. Dengar dulu, dengar. Dari mana asal, sebentar. Dari mana asal janin yang ada di dalam rahim Maryam? Sabar. Yang kita bahas tadi ini Matius 28, kenapa kau lari ke Mulai muter. Dari mana asal usul anak yang ada di dalam rahim Maryam? Ini kuasa Tuhan, bukan berarti Tuhan menyetujui. Dari mana? Dari mana asalnya? Asalnya janin itu dari mana? Bang Edi, Dari Allah, betul? Dari Kalau Allah, pola betul? pikirmu seperti itu, kalau pola pikir Kalau pola pikirmu seperti Berat itu, ya. maka asalnya dari mana? Dari mana asal usul anak yang ada dalam Maryam itu? Dari mana? Dari mana? Macet. Ya udah kalau di bawah sana. Tanya dari mana? Kalau langsung macet. Oke lah teman-teman. Saya sudah janji ya bahwasanya saya hari ini harus memenuhi ini karena hari ini kebetulan si Sendal Pink itu libur. Nggak kerja. Jadi kami itu ada janji mau ada olahraga begitulah, fitness begitu di sini, di tempat fitness begitu. Supaya apa? Supaya sehat begitu. Karena kayaknya kok badan-badan ini rasa-rasanya kok rada-rada pening-pening gimana gitu. Ya biar sehat begitu. Jadi teman-teman, acara kali ini kita akhiri dulu.